Yang aku pernah diet yang bener-bener pengen nurunin berat badan banget sampai ngilangin nih semua yang namanya daging-dagingan, ayam-ayaman, apalah itu nggak dimakan. Yang aku makan itu hanyalah tempe, roti, terus kopi, udah gitu aja. Gitu. Nah itu berarti kita jadinya malah menyiksa diri ya, karena kebutuhan gizi kamu nggak terpenuhi. Iya sih benar nggak terpenuhi, tapi karena terbiasa mungkin jadi kayaknya makan segini aja kenyang gitu kan. Tapi masuk rumah sakit kan? Iya. Nah, jadi di situ ya kita tuh sebenarnya makan apa aja mungkin badan kita punya kemampuan untuk adaptasi, untuk melawan. Oke, hari ini makannya nggak bagus, gue akan beradaptasi. Tapi kalau kita harus begitu terus setiap hari, lama-lama badan kita tuh capek. Nanti pasti ada efek jangka panjangnya kita akan sakit. Jadi tadinya aku tuh pikir kalau mau kurus tuh cuman bener-bener hitung kalori, ya kayak sama kurangin porsi makan nggak sih? Nah, kurang. Jadi orang taunya mau kurus, ya udah kurangin aja kurangin porsi makan, ya kan? banyakin olahraga. Jadi eat less, move more gitu. Akhirnya, I don't think that kayaknya itu bukan strategi yang tepat ya. Iya. Karena aku tahu juga itu ternyata bukan. Karena itu nanti ujung-ujungnya juga metabolisme kita justru akan semakin turun. Kita jadi gini, lapar adalah hasil dari pengurangan makan. Nah kalau kita lapar artinya apa? Pasti pengen makan dong. Iya betul. Jadi gimana kita diet supaya kita nggak lapar? Karena kalau kita nggak lapar berarti kita nggak nyari-nyari gitu loh. Nah ini dibahas banget di buku ini sama Dr. Jason Fung ini. Apa sih faktor penentu kita lapar nggak lapar? Apa faktor makan yang kita makan itu nggak bikin kita gemuk segala macam? Ini nggak sih pikiran gitu kan ada? Nah pikiran menentukan banget ya. Tapi again balik lagi ke soal food preparation di episode sebelumnya, bahwa apa yang kita makan itu ngaruh banget dengan kesehatan metabolisme. Metabolisme ini penting banget untuk kita menentukan penggunaan energi. Nah, kalau kita makan sekian, energinya yang dibutuhkan sekian, ya udah pasti seimbang dong, nggak ada yang kesimpan, jadi nggak akan naik berat badan. Kalau kita mau nurunin berat badan, berarti energi yang kita butuhkan berapa, yang masuk berapa. Nah nanti kalau ada sisa, lama-lama kan badan akan pakai energi yang di badan kita itu. Diet and weight loss dipandu dengan dari bukunya dari The Obesity The Obesity Code. Ini buku bagus banget sih, karena berat badan ini udah pasti problema di semua sister out there ya gitu. Ini mendingan kita tujuannya jangan kurus, tapi tujuannya sehat dulu deh. Iya. Karena kalau sehat kan berarti kan makan cukup, gerak cukup, lifestyle-nya yang pas dengan kita akhirnya kebutuhan energi dan kebutuhan dan penggunaannya akan seimbang gitu ya. Kita langsung aja bahas dari bukunya Dr. Jason Fung ini. Pertama kita mau bahas soal teori kalori ya. Di sini Dr. Jason Fung bilang bahwa kalori in dan kalori out itu bukan satu-satunya faktor untuk menentukan berat badan kita. Banyak ya, berarti kan faktor-faktor yang bisa menurunkan berat badan. Memang kalori itu penting. Misalnya kita yang udah belajar ngitung kalori kan, sisters. Jadi ketika kita tahu kebutuhan kalori kita sekian, terus kita makan sekian, oh ternyata aku makannya kelebihan kalorinya, no wonder beratnya naik mulu gitu kan. Atau mungkin yang justru yang pengen nambah berat badan, oh ternyata kalori yang aku makan kurang gitu kan. Makanya aku nggak naik berat badannya. Nah itu bisa dicek ya, itu satu. Cuman selain kalori itu ada faktor lain yang menentukan juga. Di sini Dr. Jason Fung bilang ada teori soal hormon ya. Hormon apa aja yang mempengaruhi? Yang pertama adalah hormon insulin. Apa tuh hormon insulin? Hormon insulin itu gini, ketika kita makan karbohidrat ya, karbohidrat itu akan naik badan kita langsung ini kan kemasukan gula. Karbohidrat kan akan diolah jadi gula ya, kita kan naik. Nah, badan kita salah satu cara untuk mengkontrol gula darah yang berlebihan itu adalah dengan memproduksi hormon namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin itu gunanya, jadi waktu kita masuk gula, si insulin ini akan mengarahkan gulanya untuk dijadikan stok energi. Jadi ketika nanti kita butuh energi, nih energinya gitu, si insulin yang mengatur gitu. Nah, si hormon insulin itu kita bisa dapat dari apa? Hormon insulin diproduksi oleh organ kita sendiri, diproduksi oleh organ pankreas ya. Jadi kita produksi insulin untuk mengontrol gula darah. Tapi hormon insulin ini adalah fat storing hormone. Jadi ketika kita memproduksi insulin, otomatis badan kita lagi dalam storing mode, storing, karena
kayak yang tadi aku jelasin bahwa dia mengakomodasi gula-gula yang masuk tadi untuk disimpan sebagai energi. Jadi ketika kita mau aktivitas, pakailah energi ini gitu loh. Jadi kan jadi disimpan. Jadi si insulin ini akan nyimpen gitu karena takutnya nanti pas butuh gitu loh. Iya, Nah, betul. jadi Tapi ada nggak sih orang yang kekurangan si hormon insulin tuh? biasanya itu penyakit genetika. Jadi itu berarti udah diabetes type 1 ya. Memang dia nggak bisa produksi insulin. Makanya dia harus butuh insulin shot gitu. Cuman untuk diabetes type 2 adalah kondisi di mana gula darah yang tinggi karena lifestyle dan pola makan yang terlalu tinggi karbohidrat. Nah itu Nah, dia. gitu. Nah, jadi gini, prosesnya adalah ketika kita jaga insulin itu, berarti kan kalau kita nggak produksi insulin, berarti kan kita nggak nyimpen dong. Nah, berarti kan yang kita konsumsi akan dipakai gitu loh. Jadi supaya ngejaga hormon insulin ini supaya jangan sampai nanti bermasalah, kita pilih makanan yang memang rendah karbohidrat. Gitu, rendah karbohidrat supaya apa? Supaya gula darah kita terkontrol. Gitu. Jadi dengan gula darah kita terkontrol, insulin kita terkontrol, otomatis metabolisme dan penggunaan energi tadi lebih bisa berjalan. Nggak ada nyimpen gitu. Dan ketika kita udah pilih makan yang rendah karbohidrat, otomatis kan badan kita kan energi pertama memang gula sih, glukos ya. Badan kita tuh bahan bakarnya nomor 1 glukos. Ketika kita kurangin kadar glukos dalam badan kita, otomatis kan yang stok-stok glukos yang sebelumnya kan kepake nih, kepake, jadi akan kebakar kan. Nah setelah glukos habis terbakar, badan masih butuh energi, mencari dari mana coba? Dari lemak. Nah, berarti kita harus makan lemak? Enggak, jadi kita kurangin karbohidrat itu supaya lemak di badan kita akan kepake untuk energi gitu. Oh, itu yang menyebabkan kita bisa turun berat badan. Nah, jadi kita tujuannya harus benar-benar lose the body fat karena too much fat in our body itu udah pasti nggak sehat. Tadinya aku cuma mikir kurangin makan, ternyata belum tentu juga sih. Kita udah kurangin makan, hasilnya apa? Lapar doang. Iya. Lapar, capek, ngantuk, sakit ya kan? Ujung-ujungnya rumah sakit. Kita harus mengubah badan kita menjadi fat burner, bukan sugar burner. Sugar burner adalah kita cuma kayak gali lubang tutup lubang, masuk karbohidrat kebakar gitu. Oh, hari ini saya mau lari ya, mau lari banyak buat apa? Nggak mau makan donat. Iya, jangan di sister gitu, bener-bener ya. Jadi benar-benar emang harus ini ya, benar-benar harus pilih makanan deh, pemilihan makanan dulu gitu. Itu Maksudnya kita bukannya mau kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh jangan makan itu. terlalu batasin juga ya, karena sakit juga, judulnya stres juga. Yang penting kita harus bisa memilah-milah makanan yang makanan yang benar supaya tujuan kita tercapai. Betul. Gitu. Kan mau sehat tapi tetap happy. Nah, itu selain hormon insulin itu ada apa lagi? Nah, ini yang hormon yang berhubungan dengan penurunan berat badan ya. Kedua yang nggak kalah pentingnya selain hormon insulin itu adalah hormon kortisol. Kortisol itu hormon yang kita produksi untuk mengontrol stres. Ketika badan kita mengalami stres, kita punya counter defense-nya adalah dengan memproduksi hormon kortisol. Jadi lagi stres, kortisol turunin. Stres, kortisol turunin. Nah, cuman kalau keseringan, lama-lama kan dia kayak capek gitu kan. Nah, ketika kortisol naik, ternyata kalau kita stres memang susah mau turun berat karena kita larinya pengennya makan terus gitu. Coklat lagi makannya kan? Enggak cuma coklat, dia yang suka goreng-gorengan itu bakal juga kan gitu. Intinya sih sebenarnya karena memang ini secara alamiah memang kortisol itu naikin insulin. Jadi ketika kita lagi stres, kortisol naik, insulin pun ikut naik. Kalau insulin naik, again it's a fat storing hormone. Jadi ya kita bakal nyimpen energi. Energi itu berarti ya bakal jadi lemak ya gitu. Gula lemak itu energi. Nah, makanya bisa hilang nggak sih? Nah, sebenarnya sih untuk hilang enggak, menurun kita gini. Kita lebih ke mengontrol gitu. Karena kan kalau kita terlalu turunin juga terlalu low juga nggak bagus, terlalu high nggak bagus. Jadi kita mengontrol supaya kortisol ini ketika kita produksi kortisol, ketika kita produksi insulin, kita bisa mengontrol supaya nggak terus menerus gitu loh. Kortisol ini memang kita nggak bisa cek sih, kita mesti cek ke lab memang. Jadi pakai darah gitu. Cuman
tanpa kita ke lab untuk cek darah pun kita udah tahu lah pasti kalau badan kita lagi stres gimana rasanya kan. Nah, itu pasti kortisol juga lagi bekerja gitu. Nah, makanya itu salah satu tips untuk yang mau turun berat badan. Selain pemilihan makanan, kita juga bener-bener ngejaga mood kita ya caranya. Kalau lagi apa hubungannya sih sama mood? Mood itu kan kalau kita mood jelek kan berarti stres. Oke. Ya kan? Kalau kita lagi banyak stres, mood kita pasti udah jelek gitu. Nah, supaya kita moodnya kejaga, berarti kan stres itu kita harus bisa kontrol. Anything yang mengontrol stres, Yang bisa mengontrol itu, stres, apapun untuk itu ya. meredakan stres itu penting banget dalam manajemen turun berat badan ya. Karena berhubungan banget kan tadi antara kortisol dengan insulin gitu. Dan ini ada juga berdasarkan riset dari beberapa pasien gitu juga bahwa kortisol itu goes hand in hand ya, dia kerja bareng sama insulin. Kalau dua-duanya ini bener-bener out of control udah deh susah. Nah terus yang penting ya untuk jaga kortisol itu utamanya nomor satu adalah istirahat. Berapa jam? Getting enough sleep minimal 8 jam lah. 8 Minimal. jam lah. 7-8 Ada jam loh, gini. normal. Ada kan kita semakin nambah umur ya, semakin nambah usia itu ada juga yang kapasitas tidurnya itu Berkurang. less than Sebenarnya itu pasti ada faktor stres deh, karena kan kita dengan bertambah umur semakin banyak masalah gitu kan. Jadi dan kemampuan kita untuk mengatasi stres kan biasanya memang berkurang. Nggak stres enggak juga. Yang penting gizi kita kepenuhi, maka badan kita lebih bisa kuat untuk menghadapi bisa kontrol semuanya jadinya. Jadi itu benar-benar harus tahu tuh makan. Jadi nggak bisa tuh, bukan nggak bisa gitu kan. Cuma lebih baik jangan untuk kayak makan sembarangan jajan ini itu lebih baik jangan. Kita lebih smart aja ya sistem, because our bodies our temple. Apalagi kalau kita udah masuk rumah sakit kan ya Allah, emang angetnya. Iya, health is very expensive. Betul. Jadi kita harus benar-benar bisa maintain ya. Jadi ya kortisol itu utamanya tidur yang cukup. Nanti udah cukup belum tidurnya? Tunggu ya saya hitung. Kayaknya enggak deh, kayaknya aku kalau tidur itu cuma pokoknya kurang dari 8 jam deh. Nah ini nanti ada hormon lainnya ya kalau berhubungan juga dengan jumlah kualitas tidur. Sebenarnya lebih ke kualitas tidur ya. Ada yang 6 jam tapi deep sleep itu better daripada yang misal 9 jam 10 jam tapi bangun-bangun terus kayak nggak deep sleep gitu kualitas. Jadi kualitas tidur yang cukup itu nanti berhubungan dengan hormon namanya hormon ghrelin. Ghrelin itu hormon ghrelin itu hormon yang mengatur rasa lapar. Jadi yang bikin lapar itu hormon ghrelin namanya. Nanti kita bisa itu bisa ditahan ya. Nah, kalau kita bahaya tuh, kita bahaya tidur malam gitu kan. Pasti bawaannya aduh gila makan. Makanya kurang tidur gitu. Pasti lapar, bener nggak sih? Iya, benar banget tuh. Kurang tidur pasti lapar. Iya, jadi kurang tidur pasti dia memicu hormon ghrelin gitu. Sebenarnya hormon yang kita mau tuju itu apa? Hormon namanya hormon leptin. Nanti kita tunjukin ya. Hormon leptin itu hormon yang mengontrol satiety. Satiety itu kepuasan. Puas. Jadi kita tuh makan tuh puas, kenyang. Biar sedikit juga puas gitu ya. Sedikit tapi gizinya full, komplit. Pasti kita leptinnya udah nyala gitu. Kenyang, puas, satiety. Itu namanya satiety hormon adalah leptin. Jadi kita mesti jaga kondisi leptin itu harus benar-benar sensitif. Kadang kan kalau kita udah kenyang tapi masih craving berarti ya bisa jadi kan gizinya ada yang kurang gitu. Jadi ghrelin itu bikin kita lapar, leptin itu bikin kita kenyang. Jadi hormon dua ini yang saling berlawanan gitu. Kita harus memaksimalkan produksi dan kepekaan leptin dan kita mengurangi terpicunya si ghrelin. Caranya adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup, makan makanan. Berarti kalau kita mau diet juga tidur nomor satu cukup. Banget deh. Iya. Percuma lo diet tapi tidurnya berantakan begadang cuma 3 jam. Itu sia-sia. Ya, karena nanti jadi capek, jadi stres, jadi lapar. Beneran ya. Betul. Jadi di sini ya intinya kesimpulannya adalah nggak cuma sekedar kalori, nggak sekedar kurangin makan. Kita harus benar-benar memilih makanan di mana hormon-hormon yang tadi kita sebutin itu terpenuhi, terkontrol ya. Dari hormon insulin kita jaga gula darah supaya stabil. Dari hormon kortisol kita jaga jangan stres-stres banget ya. Kalau udah mulai stres udah dengerin musik deh atau jalan keluar sama anjing, piaraan kucing atau kalau misalnya kalau stres maunya pergi-pergi gitu ya, atau mau angkat-angkat gitu, mau workout gitu. Boleh, itu boleh ya. banget, ya kan.
Ya, terus Dan si dan hormon ghrelin ghrelin. itu tidur yang cukup ya. Nanti kalau lapar kan berabe ya, runutnya Hmm. malah makan mau kurus kurang tidur malah jadinya. Bangun-bangun aduh lapar ya. Lapar, percuma. Ya udah deh makanlah selembar gitu ya. Dan yang terakhir hormon leptin kita harus dijaga benar-benar sensitif. Jadi ketika kita Betul. makan leptinnya nyala, I'm full, I'm satisfied Iya. gitu. Jadi kita Harus sensitif dengan ya. dengan hormon ini kejaga dan dibantu dengan pemilihan makanan yang kita udah bahas sebelumnya, pasti nanti berat badan kita akan mencapai berat badan yang ideal ya. Mau diet pun juga jadi diet sehat. Yes, jadi itu Iya sebenarnya kan? lebih ke jadi pola makan, jadi Iya, jadi pola lifestyle, makan. ya Jadi lifestyle, terbiasa. ya lifestyle. Jadi kita udah terbiasa dan nggak terasa diet sih, Uh-uh. karena kan kalau kita diet tersiksa gitu nggak bakalan awet. Semakin enggak, aduh iya. ya semakin stres ya Semakin kan. stres udah deh. Jadi kita mungkin konotasinya jangan diet gitu ya. Kita Mm-mm. benar-benar atur pola makan Iya. supaya kita berat Mengubah badannya lifestyle juga. ya. Jadi Lifestyle harus dirubah. so we can thrive in life. Tuh. Thriving sisters gitu. Ini buku bagus banget ya. Harus banget ini, harus punya. Oke Jadi banget, kalian bisa ya. aware. Oke, so far sekian untuk hari ini. Thank you for watching.